Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahri Aulia Putra dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai statistika. Kelas 11 untuk mapel matematika. Nah, jadi apa yang akan kita bahas di sini? Pertama, materi statistika ini saya mengambil akan membahas pertama-tama mengenai definisi. Kita pahamin dulu apa itu statistika, kegunaannya sehari-hari supaya kita bisa mengetahui kenapa ya maksudnya kita harus mempelajari gitu tentang bagaimana mengolah data dalam statistika dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut ke berbagai macam cara pengolahan penyajian data dalam statistika, mulai dari mean, kemudian median, kemudian modus, lalu kuartil, dan dilanjut dengan simpangan baku juga simpangan rata-rata. Nah, pertama, apa itu statistika? Statistika itu singkatnya adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi data. Maksudnya gimana? Jadi, anggaplah kita tuh sebagai seorang pengusaha gitu. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita kan perlu mempelajari kondisi pasar, kondisi market, bagaimana chain produk keluar masuk. Nah, itu semua kan melalui data. Nah, data itulah yang kita pelajari supaya kita bisa memutuskan suatu kebijakan yang baik untuk perusahaan. Jadi perusahaan nggak salah arah ketika ngambil putusan. Nah, adapun data itu dibagi menjadi dua. Pertama ada data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur, dan data kuantitatif, yaitu data yang bersifat numerik dan dapat diukur. Nah, data kualitatif ini tuh ibarat kayak gini. Saya itu ngelakuin survei kepuasan masyarakat dalam satu desa terhadap suatu produk. Nah, yang dimaksud data kualitatif itu kayak misal opini mereka terhadap produk, terus juga kritik dan saran mereka terhadap produk gitu. Pokoknya hal-hal yang nggak bisa diukur kayak satuan, tapi harus dipahami secara deskriptif. Bentuknya tuh banyak dengan kata-kata. Dan kalau kuantitatif sebaliknya, dia itu data yang bersifat numerik dan dapat diukur. Contohnya apa? Misal tinggi badan habis itu juga jumlah pegawai, misal jumlah pegawai dalam sebuah kantor yang pulang pergi tuh naik motor, itu tinggi badan, berat badan, terus juga mungkin IQ, terus juga nilai ujian. Pokoknya yang bersifat angka, yang ada angkanya, itu masuknya ke data kuantitatif karena bisa diukur pakai satu satuan tertentu. Nah, kegunaan dari statistika dalam kehidupan tuh apa aja sih? Kayak yang tadi udah saya bilang, statistika ini gak sekedar ilmu matematika yang kita pelajari, tapi dia juga banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tadi saya udah nyinggung soal, misal kita ada seorang pengusaha bisnis, kita perlu riset pasar, stok barang, memantau chain supply, dan juga menghitung untung rugi. Itu menggunakan statistika. Kita kumpulkan data-datanya dari segala aktivitas perusahaan, habis itu baru kita pelajari dan kita bisa pakai buat mengambil keputusan strategis perusahaan. Selain itu, statistika itu juga bisa dipakai untuk kesehatan. Misal kalau kemarin itu kan ada sempat merebak wabah pandemi COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 itu kan didata jumlah orang-orang yang terjangkit, kemudian bagaimana mereka bisa terjangkit. Nah, dari situ itu kan didata, kemudian disajikan dalam bentuk statistik, dan akhirnya pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk menanggulangi pandemi tersebut. Terus juga ada ekonomi, kalau bisa kalian tuh ngitung pendapatan rata-rata, MR, inflasi, terus juga PDB, dan lainnya. Pendidikan, ini juga yang paling sering dipakai. Misal kalau seorang guru pengen menghitung nilai siswa gitu, dia pengen tahu seberapa banyak data
siswa yang nilainya tinggi, berapa rata-rata nilai siswa gitu. Itu untuk dijadikan acuan supaya misal kalau rendah rata-ratanya, dia bisa mengimprove pelajaran menjadi lebih baik. Kalau misal rata-ratanya tinggi, dia bisa mempertahankan gaya mengajarnya. Itu mungkin juga sekalian mengembangkan. Terus juga untuk sosial media yang paling gampang itu adalah misal kayak TikTok. Kalau TikTok itu kan sebenarnya kita kalau ngeliat konten itu kan didata. Nah, konten yang paling sering kita scroll gitu itu bakal masuk ke bagian statistik. Statistik terus dipelajari sama perusahaan dan kemudian perusahaan bisa memberi kita lebih banyak konten yang sesuai supaya kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial gitu. Oke, singkatnya kayak gitu ya kalau soal soal apa sih itu statistika. Nah, sekarang mari kita masuk ke bentuk penyajian datanya. Wait. Nah, jadi pertama kita bakal belajar tentang MEN. Nah, apa sih itu MEN? MEN itu singkatnya adalah rata-rata dari sebuah kumpulan data. Nilainya, nilai rata-rata. Nah, untuk rumusnya sendiri, MEN itu disimbolkan sama ini ya, X. Di atasnya ada garis. Rumusnya itu jumlah nilai data dibagi banyak data. Simbolnya, sigma. Sigma itu melambangkan jumlah. Sigma X itu nilai data, dibagi N itu banyak data. Kalau kita langsung ke contoh, ada nih, saya punya data 70, 75, 80, 85, dan 90. Nah, supaya saya bisa tahu rata-ratanya, saya tinggal perlu menjumlahkan ini. Sesuai ini kan, jumlah nilai data. Maka saya jumlahkan dulu ini semua. 70 tambah 75, 145. 145 tambah 80, 225. 225 tambah 85, 310. 310 tambah 90, 400. Nah, di situ 400 dibagi 5. Kenapa 5? Karena memang banyak datanya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 400 dibagi 5, 80. Ini dia, begitu cara menghitung nilai rata-rata. Nah, jadi bisa kita lihat kalau emang MEN ini tuh berfungsinya tuh yang menggambarkan kecenderungan umum atau rata-rata dari kumpulan data. Ini tuh untuk memudahkan seorang analis data dalam bahasanya ya, dalam menyajikan data. Karena kan kalau kita lihat nih, kita hitung satu-satu ini kan pusing ya. Nah, dengan menghitung rata-rata itu bakal lebih memudahkan bagi kita untuk membaca. Nah, terus kita lanjut ke ada median atau nilai tengah. Nah, sini median, ya sesuai namanya, dia nilai tengah. Jadi, dalam urutan data itu, ada data 1, 2, 3, dan seterusnya, itu median ibarat kayak jadi pisau. Dia membelah kumpulan data itu menjadi dua bagian sama besar. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai median ini? Cara mencari nilai median, pertama, kita harus mengurutkan data. Kenapa harus diurutkan? Karena sebuah data itu, karena median itu membagi antara nilai yang ke bawah menengah dengan menengah ke atas. Karena itu, dia harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, untuk pengambilan median sendiri ada dua cara. Jika banyak data itu ganjil, misal 1, misal 3, 5, 7, dan seterusnya, itu kita tinggal mengambil ya nilai tengah. Misal 3. Nah, nilai tengahnya berapa? Yaitu ada antara angka 1 dengan angka 3, yaitu 2. Misal 7. 7 nilai tengahnya berapa? Yaitu antara 3 dengan 5. Berapa? 4. Begitu caranya. Nah, jika jumlah datanya genap, kelipatan 2, 2, 4, 8, dan seterusnya, kita harus membagi nilai yang di tengah dengan 2. Seperti yang di sini ditulis, yaitu
Jika genap, rata-rata 2 nilai tengah. Misal, saya punya angka 4. 4 data di sini. Nah, yang saya ambil 1, 2, 3, 4. Yang saya ambil untuk saya hitung mediannya yaitu angka 2 dan angka 3. Kenapa? Karena dia ada di 2 nilai tengah. Dialah 2 nilai tengah. 2 tambah 3 itu 5. 5 dibagi 2, 2,5. Maka mediannya adalah 2,5. Kita langsung ke contoh. Di sini saya punya data. Sudah saya urutkan. Ada 12, 13, 14, 15, 16. Nah, karena saya bikin ganjil, kita cek. Banyak datanya ada 5. Nah, berarti mediannya adalah yaitu di antara angka 13 dan 15. 14. Misal kalau kita bikin jadi genap, cuma sampai 15, 12, 13, 14, dan 15. Maka 13 dan 14 sebagai 2 nilai tengah kita tambah. Jadinya 27. 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Begitu caranya. Lanjut ke modus atau nilai terbanyak. Ya, sesuai namanya, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah urutan data. Jadi, frekuensi kehadirannya itu yang paling banyak. Nah, bagaimana kita mencarinya? Ini udah ada di contoh. Saya punya data 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Kita bisa langsung lihat di sini. Yang paling banyak hadir tuh nilainya apa? 4, 2, 5 ada 3, 6 dan 7 masing-masing 1. Ya, tentu aja jawabannya ada 5. Dia ada 3 kali muncul, sedangkan 4 cuma 2 dan sisanya masing-masing 1. Begitu cara mencari modus. Nah, kemudian kuartil. Kuartil ini saudara dekat sama yang namanya median. Kuartil ini juga fungsinya buat membagi-bagi data. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Dia itu memotong di potongan datanya, itu ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Kuartil 1 itu adalah nilai tengah dari setengah data bawah. Maksudnya gimana? Kita perlu pahami dulu median. Nah, Q2 atau median itu kan membagi data di tengah-tengah menjadi 2 bagian sama besar. Membagi ke yang ke bawah menengah, yang nilainya ke bawah menengah, dengan yang menengah ke atas. Nah, Q1 itu membagi lagi data yang tadi ke bawah menengah itu dibagi 2 lagi, makanya dibilang setengah data bawah. Sedangkan Q3 itu membagi jadi nilai tengah dari setengah data atas. Dengan kata lain, nilai median yang tadi menengah ke atas itu dibagi 2 lagi, jadi total ada 4 bagian sama besar. Contohnya apa? Nih, saya punya data di sini, ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampai 90. Total ada 9 data. Ya kan? Nah, karena ini 9, kita bisa langsung cari Q2-nya, mediannya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boom, ini mediannya. Median itu 50. Itu median. Nah, baru kita bisa cari Q1 dan Q2. Bagaimana cara mencarinya? Nah, karena di sini nilai tengah dari setengah data ke bawah, kita lihat nilai angka di bawah median. Ada 10, ada 20, ada 30, ada 40. Nah, tadi kita udah belajar di median kalau mencari nilai tengah di banyak data yang genap, itu menggabungkan 2 nilai tengah kemudian dibagi 2. Nah, kalau di sini kasusnya, kita bisa lihat 20 dan 30 lah yang jadi nilai tengah dari setengah data ke bawah. Kita tambahin 20 tambah 30, 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Begitupun juga yang di atas Q3. Kita lihat data yang di nilai data yang di atas median 60, 70, 80, 90. Nah, ini ketemu nih. 70 dan 80. 70 ditambah 80 itu hasilnya 150. 150 dibagi 2, 75. Boom, selesai. Nah, terus sekarang kita mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah besar selisih antara data yang nilainya paling besar dengan data yang nilainya paling kecil. Rumusnya adalah J sama dengan X max dikurang X min. X tadi kayak yang tadi nilai itu adalah nilai. J itu adalah jangkauan data. Ini kita bisa dilihat ya di sini.
Nah, kita langsung ke contoh. Saya punya data 100, 50, 80, 60, 70, 90. Kalian boleh ngurutinnya, tapi langsung juga bisa kita nyari. Kita bisa langsung lihat di sini. 100 ini udah yang paling gede. Yang paling kecil 50. Ya udah, ambil data yang terbesar dan terkecil 100 dan 50. Ya udah, terus dikurang. Dapatlah 50. Nilai dari jangkauan data ini adalah 50. Sesimpel itu. Nah, kita langsung aja ke contoh salah satu. Ini saya ada data nilai, ada 10 siswa. Ada yang 60, 70, 80, 90, 100, 70, 80, 60, 90, 90. Nah, kita disuruh tentuin berapa median, modus, mean, kuartil, dan jangkauannya. Nah, untuk memudahkan saya mau cari mediannya dulu nih ceritanya. Nah, seperti yang tadi dibilang, untuk mencari median itu harus diurutin dulu. Kan kita bisa lihat kok ini datanya belum urut ya. Nah, kita urutin dulu. Habis itu kita lihat dah. Nah, ini udah saya urutin di sini. Ada 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Total ada 10 banyak data di sini. Berarti kita harus membagi dua nilai tengah. Yang harus kita bagi adalah nilai ke-5 dan nilai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketemu. Nilai ke-5 dan ke-6 adalah 80 dan 80. Mencari bagaimana? Seperti yang tadi dibilang, 80 ditambah 80 dibagi 2. Jadi 160 dibagi 2. 160 dibagi 2 berarti 80. Maka median adalah kita dapatkan 80. Lanjut kita mencari modus. Kita pakai data yang udah diurutin tadi dan bisa langsung kita lihat di sini. 60 ada 2, 70 ada 2, 80 ada 2, 90 ada 3. Boom, langsung ketemu. Ini dia modusnya. Nilai yang paling banyak muncul. Sudah saya jabarkan ya. 60 ada 2, 70 ada 2, 90 ada 3, 100 ada 1. Modus adalah 90. Lanjut kita mencari mean. Mean, tadi sudah jelaskan, kita harus menambahkan satu persatu nilai datanya kemudian dibagi dengan banyak data. 60 tambah 60, 120, 120 tambah 70, 190, 190 tambah 70, 360, 360 tambah 80, 200, 120, 120, 190, 190, 260, 260 tambah 80, 340, 340, 420, 420 tambah 90, 510, 510. Ya, intinya hasil akhirnya adalah 830. Hasil akhirnya adalah 830. 830 dibagi 10 sama dengan 83. Itu dia. Lanjut ke kita mencari kuartil. Tadi kita sudah mencari median. Median itu adalah 80. Nah, untuk mencari kuartil 1, kita ambil data yang di bawahnya. 60, 60, 70, 70, 80. Ini langsung ketemu nih nilai tengahnya. Karena angkanya ganjil, kita tinggal ambil antara 3 dan 4. 3 dan 5 maksudnya. 2 dan 4. 70. Lanjut ke Q2. Kuartil 2 itu median. Langsung aja 80. Tadi kita udah cari. Dan lanjut ke kuartil 2. Kita ambil setengah data yang atasnya, sisanya. Itu 80, 90, 90, 90, dan 100. Langsung ketemu juga. Kuartil 2 adalah 90. Sekarang kita nyari jangkauan. Tadi dijelasin kalau jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar itu ada 100. Data terkecil itu ada 60. 100 dikurang 60 ada 40. Begitu teman-teman. Semoga sampai sini udah masih pada paham ya. Nah, kita lanjut ke simpangan. Dalam statistika, simpangan itu merujuk pada ukuran sebaran atau variabilitas data. Ini dapat diartikan sebagai seberapa jauh
nilai-nilai data tersebar dari nilai rata-rata atau pusat data. Jadi, dalam statistik itu ada namanya outlier atau nilai yang bahasanya beda sendiri gitu. Misal kalau dalam sebuah data rata-rata yang 40, tapi ternyata ada nilai yang 100. Nah, itu disebut outlier. Dan itu berarti kan persebaran nilai datanya kan tidak merata. Nah, buat ngukur ya, kita pakai simpangan. Di sini ada simpangan baku dan simpangan rata-rata. Kita bakal bahas satu-satu juga sekali sama contoh soalnya nanti. Nah, yang pertama, simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari varians. Dia menyatakan sebaran data. Ini kita bisa lihat di sini, apa namanya rumusnya? S itu simpangan, sigma itu jumlah, X1 sama X ini, itu maksudnya adalah nilai X dikurang nilai rata-rata. Nilai X itu maksudnya kalau misal kita punya 4 data, berarti itu nilai ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-4. Masing-masing nilai itu dikurang nilai rata-rata. N itu jumlah. Nah, semakin besar nilai simpangan baku, berarti semakin besar variasi datanya. Berarti semakin gak merata. Semakin bahasanya menyimpang dari rata-rata yang kita hitung. Terus ada lagi namanya simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata selisih setiap data dengan nilai rata-ratanya. Kalau nilai simpangan rata-rata itu kecil, berarti menunjukkan kalau data lebih homogen, lebih seragam, lebih sesuai sama rata-rata yang kita hitung. Sedangkan kalau nilainya besar, berarti itu menunjukkan bahwa data lebih heterogen atau tidak seragam. Mirip sama kayak simpangan baku tadi. Rumus ya, jumlah, ya, sigma xi, x ini, mirip juga, apa namanya, kayak rumus simpangan baku tadi, cuma dia nggak di kuadrat dan dibagi n. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya punya data. Ada 9, 10, 8, 7, 8, dan 6. Kita disuruh tentukan berapa simpangan baku dan simpangan rata-ratanya. Nah, rata-rata dari nilai, pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Di sini udah saya bikin ya. 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6 dibagi 6. Hasilnya 48 dibagi 6. 48 dibagi 6, 8. Lanjut ke kita masukin rumusnya di sini. Sigma. Ini kita mencari simpangan baku dulu ya. Nah, ini sesuai rumus. X1 dikurang X1 atau nilai X, nilai masing-masing X dikurang rata-rata. Tadi kita bisa lihat nih datanya 9, 10, 8, 7, 8, 6. 9 dikurang rata-rata, 10 dikurang rata-rata, 8 dikurang rata-rata, dan seterusnya. Hasil ya, segini. Hasil dari masing-masing perhitungan ini nanti jadi segini. Akar 1,67. Nah, 1,67 ini belum selesai karena dia masih ada akar. Simpangan baku itu kita harus habisin. Nah, 1,67 kita akar hasilnya 1,29. Begitu caranya. Lanjut ke bagaimana cara kita mencari simpangan rata-rata. Tadi sama kayak tadi, kita cari dulu rata-ratanya 8. Habis itu kita hitung nilai X dikurang M-nya masing-masing. Ini sudah saya tulis ya. Kodomo. Ini cerita datanya saya urutin dari yang terkecil. 6, 8 dikurang 6. Oh iya, untuk saya ngasih tahu, dalam menemukan simpangan rata-rata ini, dia tuh nggak ada nilai minus. Jadi kalau misal nilai ini lebih kecil daripada 8, sifatnya ini ibarat kayak dibalik. Jadi 8 dikurang 6, bukan 6 dikurang 8. Jadi hasil tetap positif. Mau sekecil apapun, dia dikurang sama rata-rata. 6 dikurang 8 itu 2, 7 dikurang 8 1, dan seterusnya. 2, 1, 0, 0, 1, 2. Nah, terus ngitungnya. Ini simpangan rata-rata, kita tambahin semua. 2 tambah 1 tambah 0 tambah 6, ini ya, udah nilai-nilainya. Dibagi 6. Hasilnya, 6 dibagi 6, SR ya, 1. Nah, dibandingin sama nilai rata-rata,
sama yang sebelumnya enggak. Nih, nilai simpangan baku 1,29, nilai simpangan rata-rata itu 1, dibandingin sama nilai rata-ratanya, itu jauh lebih kecil. Dengan kata lain, apa namanya, sekiranya nilai masing-masing data dalam kumpulan data ini tuh seragam. Dan memang nyatanya gitu. Masih mendekati 6, masih mendekati 8, 7. Nggak ada yang nggak ada yang kecilnya jomplang atau gedenya jomplang. Itu dia. Oke, mungkin sekian dari video penjelasan saya. Semoga untuk siapapun yang menonton video ini bisa membantu untuk menjelaskan mengenai konsep dasar dari statistika, juga bagaimana bentuk-bentuk penyajiannya. Mau itu mean, median, modus, dan simpangan baku, juga simpangan rata-ratanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fahri Aulia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.